Abidin ini bermula dari berdirinya perkampungan di sini, pemukiman pendatang etnis ataupun bilang bangsa Mandailing. Kemudian oleh Sultan Delhi melalui Kedatuan Sukapiring, maka ini diberi pemukiman bagi masyarakat di kampung baru ini. Jadi lebih kurang mulai berkembang tahun 1920-an, tepatnya antara 2022 sampai 2027 itu berdirilah namanya Langgar. Zaman dulu dikatakan Langgar atau surau, yang disebut masyarakat sekitar sini namanya Surau Batu Tiga atau Langgar Batu Tiga. Kenapa demikian? Karena sini merupakan kilometer 3 dari titik nolnya di kantor wali kota Medan. Kemudian, di kantor pos titik nolnya. Dengan bertambahnya penduduk, meningkatnya jumlah penduduk sehingga tahun 67 sanggar surau atau langgar tersebut menjadi musola dan mulai diberi nama bukan lagi langgar atau surau Batu Tiga, tetapi sudah menjadi musola Abidin. Nah, ini terus bertingkat, terus bertahap meningkat terus dengan jumlah penduduk, kemudian perkembangan kota Medan, sehingga tahun 60-an sampai ke 90-an masyarakat di sini sudah mulai coba untuk membangun sebuah masjid. Jadi tadinya tapak surau tadi di depan masjid ini, kemudian coba dipindahkan karena lahannya kecil 5x8, kemudian kita coba pindah ke dalam gang. Dapat tanah di dalam gang, itu di Gang Mira namanya. Kemudian dibangunlah sebuah masjidnya dengan ukuran yang agak lebih besar. Bisa dibilang antara 18 kali 15 meter. Nah, ini berjalan terus sampai tahun 90-an sampai tahun 2000-an. 2005 kebutuhan untuk jamaah makin meningkat karena penduduk juga makin meningkat, maka masjid yang tadi ukurannya ruangannya 12 kali 15 tadi sudah tidak mencukupi lagi, sehingga harus dimajukan, dikembangkan atau ditingkatkan dan sebagainya. Dan kebetulan pemilik rumah tadinya masjid ini berada di belakang dapur daripada warga, kemudian menawarkan kepada kita untuk dibeli, tapi sebelahnya juga sudah sempat dibeli sama etnis lain gitu ya. Akhirnya ini kita beli, dua itu kita beli, dan tahun 2000 kita mulai dari tahun 2005 wacana ini coba untuk ini pro dan kontra itu biasa. Kemudian di 2015 lah baru kita bisa merealisasikannya pembangunan masjid ini dan terbelinya tanah dua kapling tadi, 2 persil tadi di depan masjid. Kemudian sehingga 2017 selesailah pembangunan masjid ini, sehingga kebutuhan yang tadi awalnya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan jumlah jamaah dapat terpenuhi. Arsitektur dari masjid ini uniknya gini, pembangunan masjid ini dilakukan oleh putra daerah sini sendiri, jadi oleh pemuda di sini sendiri, seorang sarjana arsitektur. Kemudian dia coba untuk tawarkan beberapa model, tapi ketika itu kita dalam rapat kita sepakati kalau kita tetap mempertahankan budaya yang dikatakan Melayu pesisir. Kemudian selebihnya kita serahkan kepada
eh, saudara muslim pada saat itu namanya sebagai arsitekturnya, sebagai perancang bangunan ini. Kemudian kita sampaikan kebutuhan kita ada tempat perpustakaan, ada ruang BKM, gudang, kemudian di samping ada ruang sholat utama, kemudian ada ruang sholat pertemuan untuk remaja dan sebagainya. Dan itu dilakukan beliau. Kemudian arsitektur seni depannya ini dibuat antara Melayu dengan Timur Tengah. Melayu dan Timur Tengah mengadopsi itu, tetapi lebih banyak ini sebenarnya bicara tentang Melayunya. Kalau melihat kalau kita lebih teliti lebih dalam Melayunya, karena lebih kurang hanya bisa kita lihat kalau dari bentuk jendela mungkin arahnya itu ke Timur Tengah ya, ke Timur Tengah. Tetapi kalau melihat ke dalamnya, fungsi ruang itu lebih kepada budaya kita di Melayu. Contoh, kalau ibu tadi masuk ke dalam masjid ini pertama kali ketemu ada teras. Iya benar. Teras itu biasa ya, kalau kita di Melayu itu ada teras tempat pertemuan. Kemudian kita masuk ke dalam gedung, mulai masuk ke dalam pintu gedung utama tadi, kita agak rendah. Rendah artinya gini, manusia. Jadi kita sebagai manusia di luar ini kita merasa hebat, merasa lebih hebat lah ya. Berkuasa, apalagi dia memegang sesuatu posisi ataupun dia egonya lah ya. Saya kuat, saya hebat. Ketika dia masuk ke masjid, dia merendah dan harus menunduk. Dengan mau nggak mau dia harus paksa untuk tunduk begitu masuk ke ruang masjid. Kemudian kiri kanannya ada tempat wudhu. Jadi kita disuruh minta situ untuk mensucikan diri, berwudhu. Kemudian baru kita bisa masuk ke ruang utama, di mana ruang utamanya itu ada kubah yang besar. Bahwasanya di kubah itu ada Asmaul Husna ya, 99 nama Allah. Jadi kekuasaan itu ada di sama Allah gitu. Jadi orang itu baru masuk, suruh menunduk, tafakur dia, kemudian dia masuk ke ruang utama, dia harus filosofinya nih ya, harus tahu kalau dia masuk ke rumah Allah yang maha besar dan maha agung, silahkan beribadah. Jadi filosofi itu yang dibangun. Kemudian kenapa sini bangunan ini kenapa banyak jendelanya? Itu juga kita sudah rembukan bersama masyarakat. Kita berharap sirkulasi udaranya terus berjalan dan kita tidak menginginkan adanya air conditioner ya, air conditioner. Walaupun banyak bukan permintaan jamaah di dalam kampung ini sendiri, tapi jamaah dari luar meminta kenapa biar nyaman, biar sejuk dan sebagainya. Tapi kita berupaya tetap pakai sirkulasi yang terbuka, lebar, sehingga aliran udara juga berjalan dan sebagainya dan bermanfaat mungkin pada saat ini seperti kondisinya. Salah satu contoh pada saat ini wabah virus ya, dengan sirkulasi yang berjalan ini kan jadi kita juga lebih sedikit aman dibanding kita pakai air conditioner, dia berputar-putar di situ saja. Lebih kurang seperti itu. Jadi filosofi saya sudah sampaikan tadi, gaya arsitekturnya antara Melayu dan Timur Tengah, kemudian filosofi bangunannya dari depan masuk ke ruangan, dari teras masuk ke ruangan ini sampai ke ruangan utamanya memiliki suatu filosofi.